Selamat siang dan selamat datang dalam acara Festival Sungai Santan yang ketiga tahun 2025. Sungai adalah urat nadi kehidupan, menggambarkan betapa pentingnya peran sungai bagi keberlangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem secara keseluruhan. Seperti halnya urat nadi dalam tubuh manusia yang mengalirkan darah untuk menopang kehidupan. Sungai menjalankan fungsi utama dalam mengalirkan air, membawa unsur hara, serta memberikan berbagai manfaat vital yang memungkinkan kehidupan berlangsung. Sungai Santan menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup dan merupakan bagian penting dari siklus air. Jika Sungai Santan rusak, ekosistem di sekitarnya ikut terganggu dan berdampak pada keseimbangan alam. Sejak masa dahulu, Sungai Santan menjadi jalur utama penghubung antar wilayah, dari Santan ke Bontang maupun akses ke Samarinda. Banyak tradisi masyarakat tumbuh di sekitar sungai, mulai dari tempat berkumpul, melakukan ritual menurunkan perahu, hingga kegiatan budaya. Sungai Santan turut membentuk identitas sosial suatu komunitas. Inilah Festival Sungai Santan 3, mengalirkan tradisi, menjaga harmoni,
sekaligus peringatan 100 tahun Desa Santan Tengah 2025. Masyarakat Santan Tengah memiliki tradisi gotong royong yang sangat kuat. Hal ini tampak jelas setiap kali ada agenda besar seperti Festival Sungai Santan ketiga. Warga dengan sukarela bergabung dan bekerja sama dalam membangun panggung festival yang awalnya belum berbentuk apa-apa. Prosesnya dimulai dari pemasangan tiang pancang, kemudian mengambil bambu, mengumpulkan daun nipah untuk dijadikan atap, hingga merangkai seluruh bahan tersebut menjadi sebuah bangunan yang ikonik. Tradisi ini menunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan semangat kolektif masyarakat Santan dalam menjaga nilai-nilai budaya mereka. Daun nipah yang digunakan sebagai atap panggung dapat diperoleh dengan mudah di sepanjang bantaran Sungai Santan. Warga biasanya menggunakan kapal sebagai alat transportasi untuk mencapainya. Namun, proses pengambilan daun nipah bukanlah pekerjaan yang ringan. Banyak nyamuk, lumpur yang dalam, serta keberadaan predator Sungai Santan yang berbahaya. Meski demikian, semua tantangan tersebut dapat dilalui oleh warga Santan. Dengan semangat kebersamaan dan tekad kuat untuk menyukseskan Festival Sungai Santan, mereka tetap bekerja, menjaga tradisi, dan membangun panggung dengan penuh dedikasi. Setelah memperoleh daun nipah, masyarakat kembali ke lokasi festival dan break sejenak untuk santap makan siang seadanya. Sungguh kebersamaan yang begitu indah. Daun nipah yang digunakan sebagai material atap panggung Festival Sungai Santan dirangkai oleh tangan-tangan terampil yang telah berpengalaman. Hasilnya adalah atap yang indah, rapi, dan menjadi ciri khas yang sangat ikonik bagi festival tersebut. Proses mengolah daun nipah menjadi lembaran atap disebut maseme, sebuah tradisi yang dahulu sering dilakukan namun mulai jarang ditemui sejak hadirnya atap modern seperti seng. Meski demikian, tradisi maseme kembali dihidupkan menjelang Festival Sungai Santan sebagai bentuk pelestarian budaya dan identitas masyarakat setempat. Festival Sungai Santan 3 dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 27 hingga 30 November 2025. Dari seluruh rangkaian kegiatan, di hari pertama masyarakat Santan Tengah memulai dengan berziarah ke makam leluhur pendiri kampung Santan, yaitu Haji Muhammad Saleh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Puang Haji Saleng. Tradisi ziarah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa beliau yang telah berjuang membangun dan membimbing masyarakat Santan sejak awal. Bagi warga, merawat, menjaga, dan melestarikan makam serta ajaran yang diwariskan adalah bentuk tanggung jawab sekaligus wujud penghormatan kepada pendiri kampung. Setelah selesai berziarah, masyarakat Santan kembali bersiap melaksanakan kegiatan napak tilas dengan menyusuri aliran Sungai Santan. Sungai yang dahulu menjadi jalur utama transportasi ketika warga hendak bepergian keluar daerah, baik menuju Bontang maupun Samarinda. Kegiatan susur sungai ini bertujuan menghidupkan kembali memori masa lalu bahwa masyarakat Santan memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Sungai Santan. Dalam pelaksanaannya, sekitar 10 kapal nelayan digunakan untuk mengangkut peserta. Satu persatu kapal bergerak menyusuri Sungai Santan yang terkenal dengan keindahannya. Sepanjang perjalanan, peserta disuguhi pemandangan alam yang begitu eksotik. Hamparan pohon nipah yang tumbuh subur
di sepanjang aliran Sungai Santan. Selain itu, kegiatan susur sungai juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, mulai dari siswa SD hingga madrasah aliyah, agar mereka dapat memahami sejarah yang tersimpan di Sungai Santan. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum yang didampingi oleh pemerintah desa Santan Tengah, kepala dusun, serta para ketua RT sesantan Tengah juga turut berpartisipasi, menggunakan kapal-kapal nelayan untuk menikmati keindahan setiap sudut Sungai Santan sepanjang perjalanan. Anak-anak yang turut serta tampak sangat gembira menikmati pengalaman berlayar di atas kapal. Susur sungai berakhir di ujung Muara Santan, di mana momen kebersamaan tersebut diabadikan dari udara menggunakan kamera drone. Tulisan Festival Sungai Santan berhasil dibentangkan di atas kapal. Sungguh pemandangan langka dan menakjubkan. Setelah kegiatan susur sungai selesai, acara dilanjutkan dengan lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak yang berlangsung di panggung Festival Sungai Santan ketiga. Anak-anak TK dari berbagai sekolah tampak sangat antusias mengikuti lomba tersebut. Seluruh perlengkapan mewarnai telah disiapkan oleh panitia di bawah koordinasi Ibu Nurul Anissa. Pada kesempatan ini, tema utama lomba adalah Sungai Santan. Panitia menyediakan gambar dasar yang masih bersifat abstrak. Kemudian, setiap peserta diberi kebebasan untuk mengembangkannya sesuai ide dan kreativitas masing-masing. Salah satu tradisi masyarakat Santan Tengah yang terus dipertahankan hingga kini yaitu pembacaan barzanji sebelum memulai seluruh rangkaian acara Festival Sungai Santan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur serta simbol kekuatan sinergi dan kebersamaan warga Santan Tengah. Pembacaan barzanji dipimpin oleh orang tua dan tokoh agama setempat, Bapak Haji Hadrawi, yang juga merupakan imam desa Santan Tengah. Prosesi barzanji terbuka untuk seluruh warga dan suasananya semakin hangat dengan hadirnya aneka kuliner tradisional yang dibawa secara sukarela oleh masyarakat. Setelah pembacaan barzanji, ibu-ibu PKK kembali menampilkan kepiawaian mereka dalam melantunkan qasidah rebana dengan pemilihan lagu yang diciptakan khusus untuk menyambut Festival Sungai Santan. Penampilan tersebut menjadi salah satu momen yang sangat menarik dan dinantikan karena mencerminkan kreativitas serta kekompakan masyarakat dalam merayakan tradisi lokal. Ada satu kegiatan yang sebenarnya tidak direncanakan dalam Festival Sungai Santan, yaitu lomba domino. Ide spontan ini muncul dari Kepala Dusun Handil II, Bapak Usman.
yang melihat kesempatan ketika warga di sekitar panggung tengah bersantai usai mengikuti barazanji. Tanpa banyak persiapan, gagasan tersebut langsung diwujudkan dan lomba domino pun dilaksanakan di atas panggung Festival Sungai Santan ketiga. Pada hari kedua, Festival Sungai Santan menggelar pawai budaya sebagai pembuka sebelum opening seremonial. Pawai ini diselenggarakan untuk melihat sejauh mana sih antusiasme masyarakat dalam menyambut Festival Sungai Santan ketiga. Hasilnya benar-benar di luar dugaan dan jumlah peserta sangat membludak. Sebelum pawai dimulai, rangkaian acara dibuka dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Amris Pawaka, di mana doa tersebut dipanjatkan sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus harapan agar pelaksanaan pawai dapat berlangsung dengan lancar dan penuh keberkahan. Pawai budaya ini dimulai di tempat atau gerbang utama Festival Sungai Santan ketiga dan secara resmi dilepas oleh Kepala Desa Santan Tengah, Bapak Haji Nasrullah, melalui prosesi pemotongan pita. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan memulai pawai budaya pada pagi hari ini dengan ditandai pemotongan pita yang ada di depan saya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pawai budaya pada peringatan Festival Sungai Santan 3 dan dirangkai Hari Lahir Desa Santan Tengah yang ke-100, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berikan aplaus atas pengorbanan kita sebagai bentuk pawai budaya. Kita akan mulai. Rute pawai mengelilingi dusun Kampung Masjid dan berlanjut menuju dusun Handil 3 dengan titik akhir di depan rumah Ibu Sarifah. Satu persatu peserta dilepas oleh panitia untuk memulai pawai. Kegiatan ini terbuka bagi semua warga, sehingga peserta tidak hanya berasal dari berbagai sekolah, tetapi juga dari masyarakat umum yang turut meramaikan acara tersebut. Sepanjang jalur pawai, masyarakat tumpah ruah memenuhi jalan. Para peserta berjalan dengan penuh kegembiraan, menggunakan berbagai atribut yang telah mereka siapkan demi menyukseskan pelaksanaan Festival Sungai Santan. Diperkirakan sekitar 1.000 peserta turut memeriahkan acara ini. Mereka tampil dengan penuh antusias, sehingga membuat suasana pawai semakin meriah dan penuh warna. Setibanya di garis akhir, panitia sudah bersiap menyambut seluruh peserta. Di sana, peserta juga menerima kupon door prize yang nantinya akan diundi di panggung utama. Atmosfer penuh semangat dan kebersamaan terasa sepanjang jalannya pawai. Pengundian door prize diawali dengan pencabutan kupon oleh Kepala Desa Santan Tengah. Warga dari berbagai kalangan tampak sangat antusias menantikan nomor kupon mereka disebutkan. Panitia telah menyiapkan banyak hadiah, terutama peralatan dapur sebagai door prize. Tahun ini, panitia benar-benar menghadirkan rangkaian acara yang sangat meriah. Pawai budaya berlangsung dengan semarak, dan untuk menambah antusiasme warga, disediakan door prize dengan hadiah yang sangat menarik. Hadiah utamanya pun tidak tanggung-tanggung, yaitu mesin cuci dan kulkas, yang membuat suasana pawai semakin hidup dan penuh semangat. Hadiah utama pertama berupa mesin cuci.
berhasil dimenangkan oleh salah satu warga dari Dusun Handil 3. Sementara itu, hadiah utama kedua berupa kulkas jatuh kepada IP yang namanya terpilih pada malam puncak penutupan Festival Sungai Santan ketiga. Bertepatan pada hari Jumat 28 November 2025 pukul 14.00, panitia memulai opening seremonial dengan penuh hikmat. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Camat Marangkayu, Bapak Haji A.R. Ambodale Esos MH, Kepala Desa Santan Ilir, dan perwakilan perusahaan setempat, serta didampingi oleh Kepala Desa Santan Tengah. Lisnawati dan Atriani menjadi Master of Ceremony pada proses seremonial dengan kepiawaian retorika dalam menguasai panggung Festival Sungai Santan ketiga. Acara pembukaan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta alam semesta. Qori pada acara pembukaan adalah Ustadz Amris Pawakang. Beliau merupakan Kepala Sekolah MI Asadiyah Santan Tengah. Sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, seluruh peserta tidak lupa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk mengharap keberkahan dari Sang Pencipta, rangkaian opening seremonial diawali dengan pembacaan doa yang pada kesempatan ini dipimpin langsung oleh Bapak Haji Hadrawi selaku Imam Desa Santan Tengah. Sebelum Ketua Panitia menyampaikan sambutannya, acara diawali dengan penampilan tarian oleh para guru Madrasah Miftahul Khair. Pertunjukan tersebut mampu memukau masyarakat yang hadir dan menambah kemeriahan suasana opening seremonial. Inilah Bung Adi Rahman, Ketua Panitia Festival Sungai Santan ketiga, sekaligus penggagas pelaksanaan Festival Sungai Santan sejak yang pertama pada tahun 2018, kedua tahun 2019, hingga yang ketiga saat ini tahun 2025. Beliau dikenal sebagai pemerhati lingkungan yang sejak awal persiapan festival berhasil merangkul seluruh warga untuk bersama-sama menyukseskan acara tersebut. Selama hampir 3 bulan masa persiapan, Bung Adi banyak mengeluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama panitia. Dengan tekad dan niat yang tulus, ia berupaya memastikan Festival Sungai Santan ketiga dapat berlangsung dengan lancar. Kepala Desa Santan Tengah dan Kepala Desa Santan Ilir turut memberikan sambutan. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan apresiasi atas kerja keras panitia yang telah berjuang menyiapkan rangkaian acara Festival Sungai Santan ketiga. Selamat datang Pak Teguh dan tim di acara Festival Sungai Santan. Kepala Dusun se-Santan Tengah yang hadir pada kesempatan ini, seluruh lembaga desa, majelis ta'lim, lembaga pendidikan, dan seluruh tamu undangan sekalian tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang Pak Teguh, selaku perwakilan manajemen PT Tumibo, Pak Sandi, perwakilan manajemen PT Pama Persada, yang terhormat Bapak-Bapak Kepala Dusun, Ketua RT. Selanjutnya, Camat Marangkayu secara resmi membuka Festival Sungai Santan ketiga, sekaligus peringatan 100 tahun Desa Santan Tengah. Dalam sambutannya, Haji A.R. Ambodale menyampaikan bahwa Festival Sungai Santan telah diusulkan
sebagai salah satu festival kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Usai memberikan sambutan, beliau melakukan prosesi pemotongan pita sebagai tanda bahwa rumah festival Sungai Santan resmi dibuka dan dapat digunakan. Acara kemudian dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan hiburan. Anak-anak TK menampilkan tarian meriah, disusul oleh penampilan tari dari para guru SDN 015. Selain itu, tim Qosidah dari Santan Ilir juga turut memeriahkan suasana dengan lantunan Qosidah Rebana. وهذا مقلبي أنت المرتجى يوم Rangkaian opening seremonial ditutup dengan kegiatan penanaman pohon di sepanjang bantaran Sungai Santan, tepatnya di area sekitar panggung utama Festival Sungai Santan ketiga. Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian lingkungan sekaligus harapan agar sungai tetap lestari. Sebelum lomba puisi dimulai, acara dibuka dengan sebuah penampilan teatrikal bernuansa Kutai yang tampil sangat menarik dan memikat perhatian para penonton. Setelah seluruh rangkaian opening seremonial selesai dilaksanakan, malam harinya digelar lomba puisi dengan tema Sungai Santan. Peserta lomba berasal dari SMP Negeri 4 Marangkayu, MTS Asadia, serta Madrasah Alia Santan Tengah. jernihmu mengalir membawa kehidupan di setiap tepian. Pohon-pohon hijau menjulang ke langit, menjadi rumah bagi burung-burung yang bernyanyi. Cerminkan keindahan langit biru
Ratapan Sunyi Sungai Santan, karya Cynthia Sari. Di balik hijaunya rimba yang membentang, mengalir air sungai di Santan, denyut nadi kehidupan. Bukan air kelapa, sejuk namanya tersemat, tapi alur bening saksi waktu berkelebat. Dari hulu pegunungan, bisikan batu curam, kau susuri ngarai, jauh dari hiruk pikuk malam. Airmu coklat pekat, saat hujan mengguyur lebat, namun menyimpan janji kehidupan yang kan terawat. Perahu-perahu kecil memecah keheningan permukaan, mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, membawa beban berat, batu bara dan sedimen, warisan dari alat berat. Dulu kami minum, menanam, di danau berteduh. Kini ikan-ikan tiada, kerang-kerang pun meluru, akar pohon bakau tercekik oleh debu pekat. Ekosistem menangis dalam keheningan yang kan teramat. Kapal-kapal tongkang menggaruk dasar tak henti, membawa kekayaan pergi, meninggalkan janji fana di sini. Masyarakat pinggiran melihat nasibnya hanyut antara kebutuhan hidup dan alam yang kan menyusut. Sungai Santan, karya Afifah Nurtini Asih. Dulu sungai itu bening, sejernih mata pagi yang baru lahir. Airnya memantulkan langit dan doa yang lewat dalam diam, mengejar bayang ikan kecil yang menari di dasar pasir putih. Semuanya terasa begitu dekat dengan surga. Kini sungai-sungai itu menjadi coklat, seperti menanggung cerita yang berat. Keruhnya menyimpan duka yang tak sempat diucapkan. Daun-daun masih jatuh, tapi kini tenggelam tanpa jejak. Riaknya masih bernyanyi, tapi nadanya tak lagi sama. Sungai Santan berubah warna, namun ingatan tentang kejernihannya masih mengalir dalam hati, menunggu tangan-tangan yang peduli untuk mengembalikan dirinya pada masa yang pernah ia miliki. Kita tahu, setelah arus deras pastikan reda, kembali tenang dan damai, seperti Santan di kala purnama. Biar dunia bicara tentang bara dan lumpur, cinta kita tetap jernih, mengalir tanpa celah. Kau adalah hilirku,
pelabuhan di ujung perjalanan, dan aku sungai yang setia mengalir padamu. Di aliran yang tenang, tersemat segala raga. Setiap riak ombak adalah bisikan kenangan tentang tanganmu menggenggam di sore yang tak terlupakan. Dahulu kita duduk di atas perahu kayu tua, membiarkan waktu hanyut, mengikuti kemana arus membawa. Dan cerita masa lalu yang tak pernah hilang. Airnya jernih seperti kaca bening, menyimpan bayang awan yang singgah sebentar. Sementara burung-burung di dahan bambu melakukan pagi yang selalu kembali segar. Sungai Santan, saksi diam perjalanan waktu, mengalirkan kenangan satu persatu. Harapan Sungai Santan, karya Rifka Rahman. Dulu Sungai Santan mengalir jernih seperti kaca yang tak pernah retak. Anak-anak tertawa di tepian, dan burung-burung menjahit sunyi dengan sayapnya yang damai. Namun kini airnya keruh, seakan menelan pilu yang tak bisa diceritakan. Arusnya berat, dipaksa memikul sampah limbah dan keserakahan yang menetes dari tangan-tangan manusia. Ikan-ikan yang dulu menari kini tenggelam tanpa suara. Buih-buih aneh muncul di permukaan, seperti nafas terakhir yang meminta pertolongan. Sungai Santan menangis, tapi suaranya tenggelam di balik deru mesin dan dunia yang tak peduli. Ia hanya mengalir, meski tiap arusnya membawa luka yang dalam. Pada hari ketiga Festival Sungai Santan, rangkaian acara dilanjutkan dengan lomba menggambar tingkat SDMI yang mengusung tema Sungai Santan. Anak-anak tampak sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Berbagai ide dan kreativitas mereka dituangkan dengan penuh semangat ke dalam selembar kertas putih, menggunakan pensil serta beragam warna yang memperindah hasil gambar mereka. Karena hujan sempat mengguyur desa Santan Tengah, beberapa perlombaan terpaksa ditunda.
Salah satu agenda yang paling dinantikan warga adalah lomba Madunu Rele. Perlombaan ini akhirnya dapat dilaksanakan pada siang hari. Dan lomba tersebut diikuti oleh peserta laki-laki maupun perempuan. Dan suasananya berlangsung sangat meriah. Pemenang lomba ditentukan berdasarkan peserta yang paling cepat menyelesaikan tugas serta menghasilkan karya yang paling rapi. Selain itu, lomba Madunu Rele, panitia juga mengadakan lomba membuat anyaman tempat bertelur ayam yang oleh masyarakat Santan Tengah lebih dikenal dengan sebutan Ampoti. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan lomba membuat atap nipah, seperti jenis atap yang digunakan pada panggung utama Festival Sungai Santan. Kriteria penilaian sama seperti pada lomba Madunu Rele, yaitu ditentukan dari peserta yang paling cepat menyelesaikan pekerjaan dan hasilnya yang paling rapi. Ini orang 4 nih. Mana tuh cedol kan boleh. Cedol kan boleh. Mana cedol kan boleh. Bapak, ini jagung. Enggak usah, Mas. Videonya. Ada. Ini belum. Ada videonya tadi. Ada videonya enggak? Ada videonya enggak? Coba dicek. Yang tadi ya. Ikut kamu. Kami video dulu. Oke. Oke, sudah ya. Lomba membuat ampoti ini laki-laki dulu ya, baru nanti selanjutnya perempuan, seperti itu. Oke, silakan dibawa dulu ke panggung. Ayo, yang rapi ya.
yang rapi juga ya, yang rapi. Ya, yang rapi. Silakan yang rapi. Diperhatikan kerapiannya. Ya. Ya, ibu-ibunya kerapiannya diperhatikan. Ayo. Ayo Ibu Haji, ayo kerapiannya diperhatikan. Pak Haji. Oke, ayo. Ayo sedikit lagi. Ayo, posisinya diperhatikan. Ayo Abdullah ini sudah mulai nih. Ayo, Abdullah. Ayo. Diperhatikan kerapiannya juga ya. Kerapiannya tidak asal selesai, tapi kerapiannya diperhatikan. Sampai mau berubah semangat tiba-tiba gara-gara ada nona ini beda dari siapa yang punya kan kalah cakep nama Ayo ibu-ibunya. langsung tanya mama Ibu Sari, ayo semangat Ibu Ani. Ayo. Ayo Ibu Wajala, ayo semangat Bu, sedikit lagi. Ayo. Ayo Pak Haji. Ayo disayang. Disawer. Ayo sedikit lagi Bu Ani, ayo semangat. Ayo Ibu Wajala, semangat. Sedikit lagi Bu, ayo Bu, sedikit lagi. Ini sedikit lagi Bu. Teman dompetnya Pak Haji nih, dia pada datang katanya Bu Nadi. Ayo diperhatikan. Sedikit lagi. Ayo penonton. Ayo penonton disemangati sedikit lagi. Ayo yang sudah duduk tadi tuh. Ayo kerapiannya juga diperhatikan ya, kerapiannya. Dinilai kerapiannya, bukan hanya kecepatannya, tapi kerapian. Masuk di depan, ya. Silakan. Ayo yang mau daftar. Ayo yang mau mancing silakan. So. Ayo sedikit lagi. Ayo semangat. Kerapiannya juga diperhatikan kerapiannya. Kerapiannya. Ya, betul-betul diperhatikan kerapiannya. Sopri bawah, ya. Ayo Pak Betul. Sedikit lagi. Nah ini laki-lakinya sudah banyak hampir selesai nih. Ada Pak Tor, kemudian ada Pak Amin, ada Pak Kamal. Ayo, sedikit lagi. Ayo disemangatin, ibu-ibu, bapak-bapak disemangatin. Ayo sedikit lagi. CTV, ayo kita CTV Pak. Ayo Pak, yang rapi. Kerapiannya juga diperhatikan. Kerapian. Ayo sedikit lagi. Kerapiannya kita perhatikan seperti itu ya. Kerapiannya diperhatikan. Nggak dapat telur kalau kayak gini. Ya. Oke. Ini aja. Yang juara ada 2 orang ya. Iya. Mantap. Oke, silakan. Juara 4-nya ada 2 orang ya. Oh, silakan dipegang di depan. Oke, pegang taruh depan. Oke. Ini dokumentasikan. Pak. Halo. Mana sini? Ini cukup ya itu. Cukup. 2 3. Ayo. Pak Ibu jangan masuk. Kena dokumentasinya. Nyingkir. Oke. Ini bukan tempat rapi nih. Ayo, ibu. Ayo.
Yang Pada hari yang sama, lomba mancing juga diselenggarakan, di mana kegiatan ini menjadi salah satu yang paling diminati karena diikuti oleh seluruh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Antusias masyarakat tampak sepanjang jalannya perlombaan, di mana lomba tersebut dikoordinatori langsung oleh Bapak Mansur SE bersama Asdar dengan aturan lomba yang sangat sederhana, di mana peserta yang berhasil memperoleh ikan terbanyak dinyatakan sebagai pemenangnya. Pada akhir kegiatan, Saudara Yusril Ihza Mahendra berhasil keluar sebagai juara setelah mengumpulkan hasil tangkapan ikan terbanyak. Festival Sungai Santan juga semakin semarak berkat kehadiran para pelaku UMKM. Beragam jenis makanan dijajakan di sepanjang area acara, menciptakan suasana meriah dan ramai. Para pelaku UMKM merasa sangat senang dengan terselenggaranya acara ini. Bahkan berharap kegiatan budaya seperti Festival Sungai Santan dapat digelar secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. Pada Festival Sungai Santan ketiga, terdapat satu produk khas yang turut ditampilkan, yaitu madu kelutut. Produk hasil alam yang dikelola oleh madu kelulut. Iskandar menjadi salah satu daya tarik tambah. Kamu ke mana deh? Diam aja kan? Ready madu kelulut di Festival Sungai Santan. Jangan lupa beli guys. Saya tunjuk. Ke sana lagi sedikit, tidak kelihatan tulisannya. Penampilan tari menjadi bagian yang menghiasi hampir setiap rangkaian acara Festival Sungai Santan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Santan telah mempersiapkan diri dengan sangat baik, dengan keyakinan bahwa festival harus berlangsung meriah melalui berbagai kegiatan kebudayaan. Festival Sungai Santan masih terus berlanjut ya, di mana tepat pada malam Minggu digelar perlombaan teater. Pesertanya berasal dari Madrasah Aliyah As'adiyah Santan Tengah dan juga dari Madrasah Sanawiyah As'adiyah Santan Tengah. Tema teater yang disusun masih berkaitan dengan Sungai Santan,
Namun kali ini lebih spesifik mengangkat sejarah terbentuknya Desa Santan. Dalam penampilannya, para peserta begitu menjiwai peran masing-masing, sehingga membuat masyarakat yang hadir tumpah ruah di sekitar panggung Festival Sungai Santan ketiga. Dari Haji Usman. Kabeh Pak, cari apa Ki? Leha? Pawe? Ih, aku kabar Kak. Kenapa bisa sampai kayak kesini? Alhamdulillah, Haji. Kebetulan sekali saya ketemu kita. Niat kamu kesini untuk mencari sosok pemimpin yang aman, sekaligus dapat dijadikan lalu perkebunan. Kira-kira Haji Usman tahukah daerah mana yang cocok? Oh, masuknya saja dulu, ada Haji Usman di rumah. Setelah sampai di rumah Haji Zuhair, Haji Usman dan Muhammad Saleh saling bertukar sapa setelah sekian lama tidak bertemu. Lalu Muhammad Saleh menyampaikan tujuannya datang ke sini. Abi, minum dulu. Iya, terima kasih. Jadi begini Ji, tujuanku datang ke sini untuk mencari tempat tinggal yang aman, sekaligus dapat dijadikan lahan perkebunan. Kira-kira menurut kita daerah mana yang cocok? Kalau untuk lahan perkebunan biasanya Murbada, tapi Murbada sekarang sudah tidak cocok lagi daerahnya Saleh. Tapi coba saya bantu Ki cari daerah yang cocok untuk tujuan tak kesini. Oh iya, terima kasih banyak Ji. Setelah beliau berdiskusi dengan keluarga, maka Kiai Haji Muhammad Saleh dan Haji Usman beserta kerabat lainnya mencoba menelusuri hutan belantara di pesisir atau di bibir pantai bagian utara. Ada beberapa daerah yang beliau lewati, sebentar hingga daerah Persik. Dari sejumlah wilayah yang telah dilewati, namun belum menemukan area yang cocok untuk digarap sebagai area perkebunan sekaligus daerah yang aman. Hingga akhirnya beliau mencoba panjang dan melelahkan. Sungai yang dimaksud inilah Sungai Santan, dan tempat inilah yang dianggap cocok untuk dihuni. Setelah itu, rombongan memastikan bahwa daerah tersebut sangat strategis. Oh, ini daerah yang paling cocok Haji Saleh. Alhamdulillah, uruntungnya Don Haji. Singkat cerita, mereka mulai menggarap tanah dan memperluas lahannya dengan menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tetapi kegiatan mereka pada saat itu terhenti karena adanya kolonial Belanda yang mengancam Kiai Haji Muhammad Saleh untuk meninggalkan tanah Santan. Saudara sekalian, kami datang ke sini bukan untuk menjajah, melainkan sebagai teman lama yang ingin menertibkan kekacauan. Khusus untuk Kiai Haji Muhammad Saleh, wilayah Santan ini terlalu strategis untuk dibiarkan berdiri sendiri. Kami menawarkan kerjasama. Kami akan menjamin keamanan wilayah ini. Jika Tuan bersetuju, tunduklah kepada pemerintahan kami. Kami tidak butuh jaminan keamanan yang pihak yang pernah menjadi dari dasar selama ratusan tahun. Kami memiliki Tuhan yang akan menolong perjuangan kami. Tidakkah dengan ini kita akan perjuangan termasuk kesalahan? Namun, dengan doa dan bantuan dari Allah, air sungai tidak disebut hingga kapal Jepang tidak mampu menemukan jejak apapun.
kami akan kembali setelah Anda membuat keputusan yang bijak untuk pilihan Anda. Keputusan kami sudah bulat. Kami menolak keberadaan kalian di kami. Pulanglah Tuhan. Jangan kuduga lagi menyesatkan dengan keserakahan dan kebohongan kalian. Setelah itu, kolonial Belanda berbalik dengan kesal dan meninggalkan daerah tersebut. Dengan demikian, segenap perjuangan dan tantangan yang dihadapi berakhir dengan kerja keras dan semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Kiai Haji Muhammad Saleh selalu didampingi oleh saudaranya, Pato Kasau, dan saudara sepupunya, Pata Caka dan Waku. Tuan Haji Saleh, bagaimana kalau kita coba memperluas wilayah kita? Cocok. Bukan pada emang masa pondok. Selama proses pencarian itu, beliau sempat tinggal beberapa waktu di wilayah Saleh atau pinggir sungai. Tuan, minta kalau ada sedih kaki. Terima kasih, Ndi. Lelah ini akan hilang jika melihat tanah santan semakin subur dan rakyatnya semakin makmur. Tapi ini bukan hal yang paling penting. Apa pula yang paling penting? Yang lebih penting adalah keberanian dan tekad kuat yang kita tanamkan pada setiap pendatang baru. Jika hari ini masyarakat Santan mampu menunjukkan sikap keteladanan yang baik dan mampu bersikap secara bijak, maka dapat dipastikan akan menjadi masyarakat Santan yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santan ini harus menjadi tempat yang strategis bagi mereka yang tertindas. Alhamdulillah, kalau kulihat ketegasan sama kegigihan Kak, yakin Kak Aji, pasti wilayah ini akan terus berkembang dan menjadi teladan. Itu semua karena kewibawaan yang kita punya Aji. Kewibawaan itu bukan milikku. Itu adalah amanah dari Allah dan kepercayaan dari rakyat. Tugas kita sekarang adalah mendidik generasi penerus. Santan harus menjadi bukti nyata bahwa bekerja keras dengan niat ibadah akan mendatangkan kemakmuran. Tuan Haji akan selalu kudampingi Ki melalui doa dan selalu menjadi tempat untuk kita kembali beristirahat dari segala perjuangan tak di sini. Terima kasih, Ndi. Tanpa dukunganmu, perjuangan ini pasti terasa berat. Sekarang, marilah kita istirahat. Besok kita sambut lagi Fajar dengan semangat baru untuk Santan. Misi menyebarkan ini uka benda kiki dulu nak. Alamak, gila. Kawe idik nari watak tojo tak. Betul-betul kik mengaji dina. Iya mak. Nah. Awe, bila kata Milana Siti. Assalamualaikum, Siti. Oh, Siti. Waalaikumsalam. Mahir nak. Tiga Siti tante. Oh, pintu ini. Tadi nih, tadi lagi. Ayolah, dewa, terunduk kak. Jangan Siti, sudah tengah ini. Itu lah, motak lah. Iya, nak. Aku yakinnya. Itoi ko Siti, liwalilemu, jauh ke mata jom. Allah tabe, jom kali pele. Oh ya du, matu pina cule, jom kali dulu mengaji. Allah mengaji sih. Mencerah dulu iya pele, tajam nak. Lalu mereka bertiga berjalan bersama menuju ke rumah Kiai Haji Muhammad Saleh untuk mengaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa begini, kenapa?
macule. Gago ko ati. Langsung dek mengaji, saya pengaji. Alam mo tagal mesin ko. Alam seru macule. Wah, bulan itu nak Siti jok ini mai mengaji. Ayo di mesin lagi. Iko lagi anak. Iko dari mesin lebih pasti iya. Iya anak lek dia loh. Macam yang mengaji dok. Dia pernah ngaji. Angkrinya ini nak Alifo dia sunna A, alifo dia warna I, alifo dia warna U, A, I, U. Ba dia sunna Ba, ba dia warna B, ba dia warna Bu, ba, bi, bu. Ta dia sunna Ta, ta dia warna Ti, ta dia warna Tu, ta, ti, tu. Saat Yadu ingin mengaji, tiba-tiba ada nyai waku berlari menghampiri mereka. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Gitu nih. Anu Haji, macam-macam mereka siapa Yadu hingga mata palekonnya. Awe, emang guru mengaji Kak Mak. Alhamdulillah, kamu kita emang guru mengaji nak. Pak Haji, sunat ledong lagi. Kamu betul Yadu, cara Bali. Bah, iya. Namun mereka tetap percaya tentang keajaiban dan keyakinan yang dimiliki Kiai Haji Saleh. Setelah itu mereka pun bersiap-siap pulang ke rumah. Hati-hati Kina. Iya, Bu Haji. Baba itu bahasa apa? Bahasa Bugis. Pembangunan masjid pertama di perkampungan Santan. Setelah melewati desa yang awalnya masih hutan belantara, sekarang mulai berpenghuni. Di desa inilah mereka merasakan kebersamaan bukan hanya kata, tapi nafas yang menghidupi warganya. Dalam setiap langkah kaki yang saling menyapa, dan dalam setiap hati yang percaya. Inilah drama singkat dari MTS Asadiah Santan Tengah yang menceritakan tentang asal-usul santan dan kampung masjid. Diambil dari buku yang berjudul Mengenal Sejarah Santan yang disusun oleh Ustaz Zulkifli Yusuf, yang disutradarai oleh Ustaz Abdul Rauf dan Ibu Haji Darmiyati, yang diperankan oleh yang pertama Muhammad Resdi sebagai Haji Tolol, yang kedua Mutia Putri Rohma sebagai istri Haji Tolol, yang ketiga Ahmad Sadli sebagai anak Haji Tolol, selanjutnya Muhammad Ramadhani Saputra sebagai Jin Sakina, selanjutnya Rohmatullah Al-Saidah sebagai Jin Sahata, selanjutnya Muhammad Gusrizal Al-Rahman sebagai tokoh tasawuf Darul Haji Saleh. Oi, dimakan rono saloe, melo kawasan bilau, barat ko amet, ye onronge, wading wonroy mabola, dan liya madara-dara sebuah keluargaku. Tolong bukan pokok.
silolong si bawa silo seraku. Ye pale au tajaki. Oh sangkima jo kaki jono mai belok kima pasilolongan. Menerima permintaan Aji Pao. Pura nama pasilolongas bawa silo seraku. Masih di mana nih? Terima pilota. Bahkan ia sifat terluka. Masih di menjadi bajar kemana dari sebuah keluarga ada. Naik terjadi kampung. Ye makasih banyak. Tentang bodoh siapa malam lima tupak kampungnya. Dari sinilah asal-usul dari 3 nama daerah. Penampilan yang kedua yaitu tentang asal-usul kampung masjid. Santan Tengah khususnya kampung masjid dipelopori oleh seorang ulama yang bernama Kiai Haji Muhammad Soleh bin Haji Abdul Muthalib bin Puan Simangga. Beliau berasal dari suku Bugis Bone, Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Palete. Beliau masyhur dikenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabe belok kamaku tanah. Tega ramondro balana pai mangajusma. Oh, aturubani diolo napa leko atau siki napa angkat tutup-tutup akat tutu maki karo nasaba balong moto lalangye napa leko abioki napa angkat tu karo bola wiring nasalawe iya naro bola napa imang. Oh iya, terima kasih di. Jokan apa deh? Iya, selamat ki Puang Haji. Setelah Puang Haji Saleh berjalan mengikuti arahan warga tadi, akhirnya beliau menemukan rumah sepupunya atau Pak Imam Haji Usman. Assalamualaikum, punna bola. Oh, punna bola. Assalamualaikum. Kamu pergi punna bola? Waalaikumsalam. Weh, ini Puang Haji Hendrik ki bola. Oh iya, terima kasih. Sudah ki Puang Haji. Kakak. Saya datang ke Puang Haji. Siara Sony. Wah, bete tetap pada jualan lagi di Kalimantan tadi. Iya, memang tuh Puang Haji nasabah anak ini kakek Kalimantan. Agak tu balik kereba tak Puang Haji. Bagi balik terselai Sulawesi. Ya, naro kasi. Dapat pada serasa ki balai dari kampung. Tandra ki. Nada kagak pakul dan mewai. Napa ni? Pala toka palembangnya gamai. Jadi jok kakak koe. Oh iya Puang Haji. Onroni balik koe. Setelah tinggal beberapa hari di rumah sepupunya, akhirnya beliau mengatakan maksud tujuan selanjutnya. Tabe sapo. Engkau tawasan melo upau. Bela kawasan sapa-sapa ondrong ia mange. Bakoto paro. Wadingan roy mandara-dara. Dan ia mabola si bawa indo anakku. Wading apa niro dibantu kasapa. Oh iya Puang Haji. Kalau nak balik si bawa madungi ala ribirin nanti si bagian manora. Engkau menakro onrong makasi nonroy madara-dara. Setelah mereka berbincang-bincang, berangkatlah Puang Haji Saleh dan Haji Usman beserta beberapa kerabatnya menelusuri hutan belantara di pesisir pantai bagian utara. Beberapa daerah yang dilewatinya yaitu Marakayu, Tanjung Batu, Sebuntal hingga ke daerah Kersik. Dari sejumlah wilayah yang dilewati
gondrong makasih dure madara. Napa berani malala? Tabe puang ngaji, angka taro salo-salo. Pagi koloriot dungiaro, angka menak koro, oro makasir yon roi madara-dara. Baik ya, cocok. Cocokkan apa nih maju ya di tegang kama kasih. Hai rakyatku. Begini Tuan, kami dari suku Bugis ingin meminta izin kepada Tuan Raja untuk membuka lahan perkebunan dan juga tempat bermukim. Daerah manakah itu yang akan kalian tempati membuka lahan? Di daerah Muara Badak Utara Tuan, tepatnya di daerah Santan. Apakah kalian sudah mengecek lokasi di sana? Bagaimana kondisi tanahnya? Apakah layak dijadikan lahan berkebun? Iya, betul Tuan. Beberapa hari yang lalu kami sudah dari sana memeriksa kondisi lahannya dan tanahnya cukup bagus dan juga subur. Baik, jika begitu silakan lanjutkan rencana. Iya, terima kasih Tuan Raja. Kami pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Puan Haji Saleh dan Haji Usman mendapatkan izin untuk menggarap daerah tersebut, akhirnya mereka kembali ke Muara Badak untuk menyiapkan bekal yang akan digunakan untuk bermukim dan rombongan menuju Santan. Alhamdulillah, aku lato ni depan ni jolok tempat aku gitu. Kalau kurang istirahat, patroni jolok apela supaya engkau dorong malapa. Wadinya kambura pondok-pondok. Iya, napas apa nih aju? Awas si bono dan nipa melo yang keburang bakawan namaku pondok-pondok Iya, dari aku punya matu pondok-pondok Rewela ni ala cede tak cede gang kana melo iri pakai madara-dara. Setempat lalu mendirikan masjid di pinggiran sungai yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, serta dibantu oleh saudara kandungnya yaitu Lato Kasau yang ditugaskan untuk mengurus masjid tersebut. Dan inilah masjid yang ditempati beribadah sekarang, yaitu Masjid Hadirin, saat ini Anda sedang menyaksikan tarian etnis Makassar dengan tari Pakarena dengan ciri khas gendang dan gerakan yang laku yang menggebu-gebu, sedangkan para wanita memegang kipas dengan gerakan kemang mulai namun terkesan mistis. Dari Badri, lagunya tadi itu Mbak Nurul. Itu tadi lagunya Mbak Nurul. Ya, perlu kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, untuk besok kita masih punya jadwal. Ya, besok ada apa aja Badri besok? Oke, besok kita akan sehat bersama-sama karena besok kita akan melakukan
Sebelum acara closing seremonial Festival Sungai Santan yang digelar pada malam Senin, masyarakat menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan senam sehat, di mana kegiatan ini diikuti oleh warga Desa Santan Tengah maupun dari warga Desa Santan Ilir, sehingga suasana pagi menjadi semakin hidup dan penuh dengan semangat. Sebelum memasuki acara penutupan, panitia terlebih dahulu mengumumkan para pemenang lomba dan membagikan hadiah. Lomba yang diumumkan meliputi lomba mewarnai tingkat TK, lomba menggambar tingkat SDMI, lomba Madunu Relate tingkat dewasa, lomba membuat ampoti, lomba maseme, lomba teater, lomba puisi, serta dengan lomba memancing. Hadiah yang diberikan sebagian besar berupa perlengkapan dapur dan peralatan pertanian. Tri, sudah ada yang tadi? Lanjut, tunjukkan hadiahnya. Baik. Bapak Camat Marakayu, Bapak Haji A.R. Abdogale Esos Tengah. Oh ya, sini Pak. Inilah tari Padupa. Tari Padupa merupakan tarian tradisional khas suku Bugis yang biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan dalam berbagai acara adat, budaya, maupun seremoni resmi. Kata Padupa sendiri berasal dari bahasa Bugis yang berarti penyambutan atau sambutan penuh hormat. Santan Tengah, Santan Ilir, dan Santan Ulu yang telah berpartisipasi penuh dalam acara ini. Kita beri tepuk tangan bersama dengan meriah untuk kita semua. Sungai Santan ketiga mengalirkan tradisi menjaga harmoni dan juga spesial hari jadi Desa Santan Tengah ke-100 tahun berlalu yang meriah. Hadirin dimohon duduk kembali. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melaksanakan kegiatan selama 4 hari 4 malam. Jadikanlah segala aktivitas kami ini bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini khususnya Santan Tengah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bapak Kepala Desa Santan Tengah selaku tuan rumah beserta seluruh jajaran, luar biasa pada malam hari ini masyarakat kita berkumpul di acara Festival Sungai Santan dan 100 tahun HUT Desa Santan Tengah. Alhamdulillah. Kemudian saya hormati Kepala Desa Santan Ilir yang bersama-sama berpartisipasi. Ya Allah, jangan dulu di sini. Ketua BPD Santan Tengah, Santan Ilir beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Seruntal, yang saya hormati Ketua BPD Desa Gresik beserta anggota yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dari manajemen PT Indominco Mandiri dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Momentum 100 hari Jalan Santan ini, insyaallah Santan ke depan akan lebih sukses lagi dan insyaallah menjadi salah satu pusat peradaban di Kecamatan Barangkayu ini, di Kutai Kartanegara ini. Rabbal alamin. Alhamdulillah. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati zatika wa asma'i sifatika wa jalali ismika wa nuri wajhika wa wasi karamika wa azimi hilmika wa nufusi hukmika wa wafayahdika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya. Dipersilakan kepada Bapak Camat Barangkayu untuk memotong tumpeng sebagai simbolis perayaan 100 tahun Desa Santan Tengah. Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oh ya. Oke. Bismillah Bapak. Luar biasa. Ada satu lagi berarti ya. Iya, supaya dua-duanya biar adil. Untuk Santan Ilir. Dipersilahkan Santan Ilir Bapak Mursalin. Suapan kedua untuk Bapak Desa Santan Ilir. Bismillahirrahmanirrahim. Foto dulu deh ya. Selanjutnya kami akan melakukan sesi foto bersama. 2, 3. Oke, mungkin bisa ganti gaya bebas. 1, oke, jempol, oke. 3 juga, oh ya 1, jempol dulu deh, jempol dulu. Sabar ya, video. Video dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di Desa Santan Tengah. Kebetulan saya diapit oleh Pak Kades kita, Pak Kades Santan Tengah dan Santan Ilir, menghadiri acara Festival Sungai Santan sekaligus dirangkai hari lahir Desa Santan Tengah yang ke-100. Menurut saya acara ini sangat bagus sekali untuk mengingatkan kembali bahwa kita warga Santan atau trio Santan secara kebudayaan, secara culture sebenarnya sangat banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Kades tadi dalam sambutannya bahwa kita melaksanakan acara ini hanya ingin mereview kembali, mengingat kembali bahwa orang-orang tua kita terdahulu itu Santan, trio Santan itu banyak sekali sebenarnya potensinya. Oleh sebab itu melalui kegiatan ini mari kita gali, dan saya kena percaya bahwa pemerintah sangat mendukung program ini. Nah, kemudian dari kita selaku Kecamatan Marangkayu sudah mengusulkan ada beberapa kegiatan, salah satunya kegiatan Festival Sungai Santan ini untuk menjadi agenda kegiatan di tingkat kabupaten, baik itu terkhusus di Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Kartanegara. Intinya mari kita bersama-sama memajukan desa kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Insya Allah trio Santan ini punya potensi. Apa disampaikan Pak Kades tadi bahwa gambar perahu di depan kita ini adalah salah satu miniatur untuk mengingatkan kita kembali bahwa orang tua kita terdahulu dari Sulawesi ke sini dia sudah memiliki perahu terlebih dahulu, jauh sebelum orang-orang itu punya. Artinya apa? Artinya bahwa orang kita, nenek-nenek kita terdahulu sudah lebih dari itu pemikirannya. Oleh sebab itu kita selaku cucunya atau pelaksananya ke depan lagi, mari kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita dari berbagai bidang. Mungkin itu intinya saya katakan bahwa good kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah, Kepala Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu. Hari ini kami bersama dengan Pak Camat dan Pak Kades Santan Ilir hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan Festival Sungai Santan yang ketiga yang dirangkai dengan hari lahir Desa Santan Tengah yang ke-100. Kami prinsipnya dari pemerintah Desa Santan Tengah tentunya berharap bahwa momentum ini adalah merupakan sebuah momentum yang menjadi sebuah acara yang insya Allah menjadikan masyarakat trio Santan, Santan Tengah, Santan Ilir dan Santan Hulu semakin erat rasa persaudaraan dan semakin kompak dalam berbagai aspek, dan prinsipnya atau harapannya adalah mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut secara berkesinambungan. Amin. Dari tahun ke tahun. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, mudah-mudahan kegiatan Festival Sungai Santan ini menjadi agenda kabupaten sehingga akan semakin baik nanti ke depan dalam pelaksanaannya. Mungkin itu sekali lagi harapan kami, mudah-mudahan Festival Sungai Santan ini merupakan momentum pemersatu bagi masyarakat yang di 3 desa khususnya yang ada di bantaran Sungai Santan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Camat sudah hadir di acara festival ini Desa Santan Tengah. Ya, tentunya kami juga dari pemerintah Desa Santan Ilir mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini yang tentunya banyak hal-hal yang harus kita ambil manfaatnya di sini. Pertama, mungkin anak-anak kita yang tidak terlalu banyak memahami terkait pemanfaatan Sungai Santan, akhirnya mereka sudah memahami. Kemudian terkait masalah ekonomi, tentunya warga desa atau di sekitaran sini banyak mendapatkan nilai manfaat. Karena kalau kita melihat acaranya cukup sederhana, tapi santai
tapi manfaatnya luar biasa. Ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Kemudian juga mungkin di Desa Santan Ilir mungkin ada juga event-event seperti ini, tapi ada kaitannya juga dengan sungai, karena seingat kami, orang-orang tua kami, nenek kami itu yang dari Sulawesi, memang pertama mereka bermukim itu di bantaran sungai semua. Jadi kampung yang ada di masing-masing dusun ini yang kita tempati sekarang itu adalah kampung yang baru sebenarnya, tapi itu yang menjadi primadona sekarang karena dekat dengan hubungan kota atau ke desa-desa tetangga. Harapan kami tentunya apa yang sudah terlaksana pada sore hari ini bisa berlanjut di kemudian hari. Amin. Dan anak-anak kita bisa melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan pada saat ini. Amin. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Festival Sungai Santan 4 tahun 2026 dan 101 tahun Desa Santan Tengah. Terima kasih kepada seluruh sponsorship, Pemerintah Desa Santan Tengah, BUMDes Madani Santan Tengah, PKK Santan Tengah, Cahaya Baru Santan, dan pihak perusahaan setempat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia, lembaga desa, BPD, LPM, dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam Festival Sungai Santan ketiga tahun 2025 dan 100 tahun Desa Santan Tengah. Mepa Siti Naja Uwai, Mesitaro Arajang. Air mengalir membawa kesejukan, dan Sungai Santan menjadi saksi persatuan. Salamaki Topada Salama.